semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran apa potensi terbesar kita sebagai manusia? Tapi di sisi lain, apa juga risiko terbesar yang bisa bikin kita jatuh banget? Nah, kali ini kita bakal coba cari jawabannya lewat surah At-Tin. Surah yang singkat ini ternyata ngasih kita peta tentang puncak dan jurang dalam diri kita. Oke, kita mulai dari ayat pertamanya ya. Surah ini dibuka dengan sumpah yang puitis banget. Demi buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah. Nah, ini bukan sekedar nyebutin tempat atau buah. Ini tuh merujuk ke lokasi-lokasi penting, tempat para nabi besar menerima wahyu. Jadi sumpah ini kayak ngasih sinyal kuat. Hey, dengerin baik-baik. Pesan yang mau disampaikan ini sama pentingnya loh sama pesan-pesan besar sebelumnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita lihat dulu ya data singkatnya. Surah At-Tin ini surah ke-95 di Al-Quran. Singkat banget, cuma 8 ayat. Dan turunnya di Mekah, makanya disebut Makkiyah. Namanya sendiri, At-Tin, ya artinya buah tin, diambil langsung dari ayat pertama tadi. Kelihatannya simple, tapi maknanya dalam banget loh. Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari surah ini. Tema utamanya itu luar biasa banget, tentang dua jalan atau dua potensi yang ada di dalam diri kita semua. Satu sisi, kita ini diciptain buat jadi yang terbaik. Tapi di sisi lain, ada peringatan keras kalau kita juga bisa jatuh ke tempat yang paling rendah. Gimana tuh penjelasannya? Yuk, kita bedah. Ayat ini, wow, ini benar-benar penegasan tentang betapa istimewanya kita. Dibilang kita diciptakan dalam ahsani takwim, atau bentuk yang sebaik-baiknya. Dan ini penting banget. Bentuk terbaik ini bukan cuma soal fisik loh, tapi juga mencakup potensi akal kita, hati kita, jiwa kita. Semuanya dalam paket yang sempurna. Ini bisa dibilang default setting kita, potensi puncak kita. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas banget. Ini kontras yang jadi inti surah ini. Di satu kolom ada ahsani takwim, kondisi terbaik kita. Ini kayak jalan mendaki, yang bisa kita pertahankan dengan iman dan perbuatan baik. Tapi di kolom sebelahnya ada asfala safilin. Ini peringatan kerasnya, jalan menurun yang bisa membawa kita ke tempat serendah-rendahnya kalau kita milih buat berpaling. Oke, jadi pertanyaannya sekarang kan, kalau kita punya potensi buat jatuh, gimana dong caranya supaya kita bisa terus ada di level terbaik kita, di ahsani takwim itu? Nah, untungnya, surah ini nggak cuma ngasih masalah, tapi juga ngasih solusinya. Dan inilah jawabannya. Kuncinya itu ada di dua hal yang nggak bisa dipisahin. Pertama, iman yang kuat di dalam hati. Kedua, amal soleh, atau perbuatan baik yang kelihatan dalam tindakan kita sehari-hari. Ini bukan pilihan salah satu aja cukup ya. Dua-duanya ini satu paket. Dan hasilnya, pahala yang nggak ada putus-putusnya. Oke, kita udah bahas isi pesannya. Tapi ada satu lagi nih yang bikin Al-Quran itu spesial, yaitu cara pesannya disampaikan. Seni membacanya yang kita kenal sebagai tajwid, itu bukan cuma sekedar aturan kaku loh. Ini tuh cara kita bisa merasakan keindahan, irama, dan ketepatan di setiap katanya. Yuk, kita intip sedikit gimana tajwid ini bikin surah At-Tin jadi lebih hidup. Kita ambil satu contoh aja ya, namanya idhar. Artinya jelas atau terang. Nah, di surah At-Tin ada contohnya di kalimat ajrun ghairu. Coba deh perhatiin, suara N di akhir kata ajrun itu dibaca dengan jelas banget, nggak disamarin sama sekali. Nah, detail-detail kecil kayak gini nih, yang nunjukin betapa presisi dan indahnya cara membaca Al-Quran. Nah, tabel ini nunjukin beberapa aturan utama lainnya secara singkat. Ada izhar yang tadi kita bahas, jelas. Terus ada ikhfa yang suaranya agak disamarin. Ada idgham yang melebur ke huruf berikutnya. Dan iklab yang bunyinya diubah. Masing-masing aturan ini tuh kalau dipraktekin bakal menciptakan alunan yang beda-beda, yang khas. Ini semacam seni untuk memuliakan kalam ilahi ini. Oke, kita udah ngerti pesannya, udah ngintip juga seninya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang paling praktis. Amal saleh atau perbuatan baik itu contoh konkretnya kayak gimana sih di dunia nyata? Nah, Al-Quran tuh nggak kebiarin kita nebak-nebak. Yuk, kita lihat satu contoh yang sangat-sangat relevan. Salah satu bentuk amal soleh yang paling ditekankan itu adalah silaturahmi. Ya, menjaga hubungan baik. Penting buat kita pahami, ini bukan cuma sekedar basa-basi atau tradisi sosial ya. Dalam Islam, silaturahmi itu pilar penting yang jadi cerminan kualitas iman kita. Iman yang gak cuma di hati, tapi kelihatan dalam cara kita terhubung dengan orang lain.
Jadi, apa sih sebenarnya silaturahmi itu? Gampangnya gini, itu adalah usaha kita secara aktif buat menjaga, menyambung, dan memperkuat hubungan kita. Baik itu sama keluarga, teman-teman, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Dan sekali lagi, ini dianggap sebagai cerminan langsung dari seberapa dalam iman kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Iman kita itu ternyata bukan cuma urusan pribadi antara kita dan Tuhan aja. Ajaran ini dengan tegas nunjukin kalau cara kita berinteraksi sama orang lain itu jadi bukti nyata dari keyakinan kita sama Tuhan dan hari akhir. Jadi nggak bisa dipisahin, ini tuh satu paket. Hadis ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Coba deh lihat polanya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, langsung disambung dengan perintah praktis. Hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Jelas banget kan? Inilah wujud nyata dari amal soleh yang dimaksud di surah Atin. Iman itu bukan cuma soal apa yang ada di kepala kita, tapi soal apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita rangkum semua perjalanan kita barusan, pesannya gini. Surah Atin ngingetin kita kalau kita semua diciptakan dengan potensi paling puncak. Buat ngejaga potensi itu, kuncinya ada dua, iman dan aksi nyata. Dan salah satu aksi nyata yang paling penting, menjaga hubungan baik alias silaturahmi. Atau gampangnya gini deh, kualitas hubungan vertikal kita sama Tuhan itu tercermin dari kualitas hubungan horizontal kita sama sesama manusia. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungin. Setelah kita paham semua ini, pertanyaannya mungkin bukan lagi harus ngapain ya, tapi lebih ke siapa? Ya, siapa? Siapa keluarga atau teman yang mungkin bisa kamu hubungi hari ini? Siapa yang bisa kamu ajak ngobrol buat menyambung lagi tali yang mungkin udah lama kendor? Itulah iman yang jadi tindakan nyata.